disuruh rendam di air kunir ya, itu disuruh rendam di air itu, katanya bisa membuat warnanya nanti lebih kuning, lebih menyala seperti itu teman-teman katanya. Tapi itu sebenarnya halo, oke, siap, akan segera datang bro. Oke, selamat datang kembali di Satwa Nusantara Channel. Jadi dalam video kali ini saya mau membahas hal-hal yang sering juga ditanyakan teman-teman perihal gimana sih caranya agar biawak itu warnanya bisa menyala, agar warnanya itu lebih ngejrek, agar bisa sih layak dijadikan bahan kontes, terus agar bisa gimana ya, dilihat mata itu enak. Gimana sih caranya agar biawak itu bisa cenderung warnanya lebih terang. Oke, ikuti terus videonya sampai habis, dan jangan lupa untuk selalu like, komen, dan juga subscribe, dan share video ini jika bermanfaat bagi kalian. Oke, jadi kalau yang ini memang ini biawak Sumatera. Nah, terus warnanya memang cenderung ini memang lebih terang, lebih bagus. Ini Sumatera. Lalu gimana sih agar biawak-biawak kita yang kita piara itu warnanya bisa mentereng, lebih cerah, lebih terang, lebih menyala? Ini tadi kita bikin videonya malam, jadi kasihan, jadi dia mau tidur, jadi kasihan. Nah, ini dia, ini biawak Sumatera. Oke, jadi saya jelaskan dulu kenapa kok kita bisa dapat warna-warna biawak yang warnanya cenderung terang. Jadi setiap lokality atau setiap biawak yang berasal dari luar daerah itu memiliki warna yang berbeda-beda, yang memiliki corak warna yang ini saya pindah dulu karena ribet. Karena memiliki corak warna yang berbeda-beda, terus apa itu namanya, memiliki karakter yang berbeda-beda juga. Nah, karena kita bahas itu corak dan warna, corak dan warna dari Salva Sumbawa yang saat ini mungkin menjadi primadona saat ini, itu yang tidak dilindungi ya teman-teman. Nah, terus gimana sih cara kita saat kita merawat biawak terus agar warnanya bisa terang? Karena kita juga sering masuk ke grup-grup di Facebook, di WhatsApp, dimanapun kita sering masuk grup, terus kita dikasih tips banyak. Contohnya salah satunya dikasih tips disuruh rendam di air kunir ya, itu disuruh rendam di air itu, katanya bisa membuat warnanya nanti lebih kuning, lebih menyala seperti itu teman-teman katanya. Tapi itu sebenarnya nanti kita jawab di sesi kita kasih tips, beberapa tips nanti. Oke, tips yang pertama, usahakan biawak tidak stres. Kenapa? Karena setiap kali biawak stres itu dia akan menggelapkan warna tubuhnya. Hampir semua jenis hewan itu kalau dia stres itu warnanya akan lebih buram, nggak bisa menyala. Tapi beda lagi kalau keadaan hewan itu lagi birahi, lagi dia ingin menunjukkan pesonanya, itu warna hewan cenderung lebih terang, lebih menyala, lebih bagus. Itu yang pertama, hindarkan biawak kalian dari stres. Nah, gimana cara menghindari stres pada biawak? Jadi ya jaga kandangnya, suhunya, kelembapan, terus jangan sering-sering diganggu. Usahakan dia itu stay tetap nyaman saat berada di dekat manusia. Itu tips yang pertama. Yang kedua, soal pakan. Jadi pakan mempengaruhi nggak sih sama biawak itu? Jadi kalau untuk pakan itu kurang lebihnya mempengaruhi warna itu hanya sekitar berapa persen. Kalau sepenuhnya enggak. Jadi warna pada biawak itu ya karena memang dia mempunyai genetik yang bagus. Jadi memang dia cenderung sudah punya warna yang bagus. Jadi kita tinggal mempolesnya lebih bagus lagi. Kalau dari pakan itu saya rasa cuma berapa persen mempengaruhinya. Kalau memang dari pakan, usahakan kasih pakan itu udang, ikan, atau pakan-pakan yang memiliki warna yang cerah
kayak ikan mas itu, tapi ya kuat aja kantongnya kalau kita kasih makan ikan mas. Terus kita kasih makan udang dan lain-lain. Kalau saya sih memang cenderung ganti-ganti sih, mencit, tirat ayam, ikan dan lain-lain. Jadi gonta ganti untuk pakannya. Tapi kalau untuk warnanya ya kalau kita udah dapatnya warna yang bagus ya kita tinggal merawatnya agar dia tetap terlihat bersih, tetap terlihat gak kotor. Ini liar baru dapat berapa hari ini? 3 hari kayaknya. Ini yang baru, ini Jawa baru dapat ini. Terus untuk tips yang ketiga gimana sih agar biawak kita itu terlihat cerah, terlihat bagus, terlihat warnanya itu mentereng. Jaga kebersihan dari biawak, jadi sering-sering dimandiin air yang bersih. Jangan dibiarkan tempat rendamnya kotor, kalian biarkan, itu yang membuat lumut-lumut pada biawak. Tapi kalau airnya bersih, airnya terjaga, itu membuat biawak itu terjaga dari kotoran-kotoran yang menempel di tubuhnya. Jadi usahakan kandangnya itu selalu bersih, terus jaga airnya, jaga kelembapannya, dan jaga semuanya, itu membuat biawak itu akan terlihat lebih bersih atau mentereng atau lebih cerah lagi. Padahal ini Jawa loh, ini Jawa. Cakep warnanya, cakep kan? Ini Jawa. Terus tips yang keempat, rendam dengan air kunyit. Jadi air kunyit itu bukan membuat si biawaknya itu terus kuning, itu enggak bro. Kunyit itu mengandung kurkuma, di mana kurkuma itu mengandung antioksidan untuk mengatur suhu dan mengatur kelembapan pada kulit si biawak itu. Nah, biawak kalau kulitnya itu dia lembab itu lihat menyala, itu lihat kilang-kilang gitu loh. Apa bahasanya kilang-kilang itu? Apa bahasa kilang-kilang? Glowing, bahasa Indonesianya glowing. Jadi kalau kita rendam itu akan membuat biawak nggak punya pori-pori. Jadi membuat kulitnya itu antioksidan pada kunyit, kurkuma pada kunyit itu akan membuat kulit dari si biawak itu lebih lembab, lebih mentereng, lebih glowing seperti itu. Jadi bukan terus membuat dia kuning gitu. Iya kuning, saat kena kunyit memang kuning, tapi saat dia shading lagi ya kembali lagi warnanya pada kuning pada umumnya. Pada saat biawak pertama kali kita rendam, kalau kunyit itu seperti itu. Jadi sebenarnya untuk metabolisme tubuh, misalkan kalau kunyit itu juga berguna bagi biawak itu menambah nafsu makan, membunuh bakteri-bakteri pada kulit, membunuh bakteri pada saluran kencing dan lain-lain. Intinya kurkuma itu membunuh bakteri di kulit dan juga di sistem metabolisme pada si biawak. Jadi jangan salah, kalau kalian rendam kunyit itu bukan untuk membuat dia kuning, bukan, tapi memang ada bahan-bahan atau kandungan-kandungan pada kunyit yang memang sangat bermanfaat bagi biawak itu sendiri. Itu yang berapa tadi? Keempat ya. Lalu yang kelima, mandikan biawak Anda. Mandikan ya, kalau kita di sini itu terbiasa memandikannya itu pakai beberapa sampo. Biasanya kita pakai sampo kucing, sampo anjing, bisa juga kita pakai sunlight. Itu saya kasih sunlight, itu kita mandikan. Kalau kita memandikannya itu memang 3 hari sekali, atau kalau dia udah pup kita mandikan dia. Jadi dia kebersihannya dia tetap terjaga, tetap bersih. Jadi semuanya itu kita jaga. Itu untuk yang ke-5. Lalu untuk yang ke-6 apalagi ya? Ke-6 agar biawak kita lebih terang, lebih mentereng. Untuk yang ke-6 itu saya biasanya menggunakan minyak yang saya oleskan ke tubuh biawak saya, ke kulit biawak saya. Kita kasih minyaknya kalau banyak sih teman-teman, kalau teman-teman banyak yang menggunakan, bisa pakai minyak ikan, bisa memakai minyak zaitun, atau bisa juga pakai minyak kelapa. Jadi itu kita oleskan di tubuhnya, dimana gunanya mengoleskan minyak itu untuk menjaga kelembapan dari kulit si biawak itu sendiri. Jadi tetap terlihat glowing gitu loh.
biar glowing gitu loh. Jadi seperti itu untuk yang keenam. Jadi itu beberapa tips agar biawak kita itu lebih cerah, lebih terang, lebih bersih, terlihat bersih. Jadi walaupun kita piaranya biawak biasa dengan motif yang biasa, tapi kalau kita rawatnya itu benar-benar kita rawat dan dia terlihat bersih, itu nggak malu-maluin. Jadi biawak akan terlihat tetap lebih terawat, lebih keren saat kita merawatnya dengan baik. Itulah teman-teman beberapa tips. Itu yang pertama, usahakan jangan stres. Yang kedua, kasih makanan-makanan yang bergizi bagi si biawak. Yang ketiga, jaga kandangnya, suhu dan kelembapannya. Yang keempat, rendam dia atau mandikan dia setiap saat dia kotor, jadi agar tetap selalu bersih. Lalu yang terakhir, kasih atau olesi dia minyak atau beberapa produk yang bisa mengatur kelembapan pada tubuh si biawak itu sendiri. Oke, sekian dulu video kita hari ini, dan saya ingatkan kembali jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video ini jika bermanfaat bagi teman-teman. See you.